Surah Taubah 40-50 sikap orang munafik menghadapi perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada surat At-Taubah ayat 40. Jika kamu tidak menolongnya, yang dimaksud adalah menolong Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan keterangan kepadanya, yang dimaksud adalah Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang yang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yang dimaksud kedua orang di sini adalah Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Mereka berlari ke Busur dari kejaran orang Quraisy, kafir Quraisy. Ayat 41. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Asbabun Nuzul ayat 41. Hadrami mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang muslimin yang sakit atau lanjut usia, sehingga badan mereka lemas untuk berjihad. Mereka merasa berdosa karena tidak dapat berjihad. Hadis riwayat Ibnu Jarir. 42. Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, "Jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu." Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. 43. Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan, dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Asbabun Nuzul ayat 43. Amr bin Maimun al-Azdi mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua tindakan Rasulullah berikut: memberi izin kepada kaum munafikin untuk tidak berperang dan mengambil uang tebusan dari para tawanan perang. Hadis riwayat Ibnu Jarir. 44. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin ataupun tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. 45. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. 46. Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka dia melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu." 47. Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. 48. Sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan hingga datanglah kebenaran, pertolongan Allah, dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya. 49. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir. Asbabun Nuzul ayat 49. Ibnu Abbas menuturkan bahwa saat akan berangkat menuju perang Tabuk, Rasulullah bertanya kepada Jad bin Qais, "Bagaimana pendapatmu tentang perang dengan Bani Asfar ataupun Romawi?" Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah lelaki yang mudah terpikat wanita. Karena itu izinkanlah aku tidak berperang kali ini. Aku khawatir akan terpikat gadis atau wanita Romawi. Janganlah kau menjerumuskanku ke dalam fitnah." Maka itu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Tabrani, Abu Nuaim dan Ibnu Mardawi. Asbabun Nuzul ini menjelaskan bahwa akan ada orang yang membuat alasan untuk tidak pergi berperang dengan dalih, "Janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Kemudian Allah menjelaskannya, "Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir." Ini adalah
sifat orang kafir yang menghindar dari jihad ataupun peperangan. 50. Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. Asbabun Nuzul ayat 50. Jabir bin Abdullah menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafikun Madinah yang tidak ikut berperang Tabuk bersama Rasulullah, yang membuat berita negatif tentang Rasulullah. Mereka berkata, sesungguhnya Muhammad dan para sahabatnya telah susah payah dan lelah dalam perjalanan, serta mereka telah binasa. Akhirnya berita dusta itu terbongkar, karena ternyata Rasul bersama para sahabatnya selamat. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Demikian akhir ayat 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Taubah 51-59 takut berperang, fasik, Assalamualaikum munafik hingga jadi warahmatullahi kafir. wabarakatuh. Kita lanjut pada surah At-Taubah ayat 51. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. 52. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, yaitu menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan ajab kepadamu dari sisinya atau ajab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu. 53. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Asbabun Nuzul ayat 53. Ibnu Abbas menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Jad bin Qais yang berkata ketika diperintahkan berjihad, sesungguhnya bila melihat perempuan aku tidak mampu mengendalikan diriku hingga aku terjerumus ke dalam fitnah. Untuk itu aku akan menyumbangkan hartaku saja untuk kepentingan jihad. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Penjelasannya bahwa ketika Jad bin Qais tidak mau pergi untuk berperang, ia menginfakkan hartanya untuk membiayai perang. Tetapi ayat 53 ini menjelaskan bahwa infak dari mereka tidak diterima karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang fasik. Di ayat 52 dikatakan mereka itu akan menunggu ajab dari Allah ataupun ajab dari tangan-tangan mereka yang pergi berjihad. Di ayat 51 Rasulullah menyatakan tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Allah lah yang menjadi pelindung kami, hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Orang beriman tentu akan bertawakal kepada Allah. Mereka percaya bahwa apa yang menimpa mereka itu adalah sesuai dengan izin Allah. 54. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah mereka karena kafir ataupun ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan ataupun terpaksa. 55. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum, sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. 56. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. 57. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya. 58. Dan di antara mereka ada yang mencelamu dengan pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Asbabun Nuzul ayat 58. Menurut Abu Sa'id Al-Khudri, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Dzul Quwaisirah yang datang dan berkata saat Rasulullah membagikan harta zakat, "Hai Rasulullah, berlaku adil." Kemudian Rasul bersabda, "Celakalah kamu, siapa yang berlaku adil bila aku sendiri tidak berlaku adil." Hadis riwayat Bukhari. 59. Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya,
Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Demikian akhir ayat 59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.